Yeah. My life is good. Life is good. Hai guys, banyak yang bilang kalau bikin setup kayak di Setup Wars di Texsource itu mahal. Tapi emang iya. Dan sekarang gue mau menceritain ke kalian bagaimana gue bisa build setup gue dan berapa yang udah gue habisin untuk bikin setup gue ini. Tapi perlu diingat, harga yang gue cantumin ini nggak akan termasuk komponen komputer, cuma termasuk sama casingnya aja. Kita mulai dari layar. Mau punya PC baru tapi nggak mau repot? Langsung aja ke Nerdbox. PC-PC rakitan kita dijamin hemat dan mantap. Cek link di deskripsi. Untuk layar yang gue pakai, gue pilih LG 24MP88HM yang udah pernah direview sama Ibro Kumar dan Lasan. Alasan kenapa gue pilih layar ini karena desainnya nganggun, bezelnya yang tipis, saturasinya yang oke banget, dan harganya yang bersahabat. Bener-bener layar yang cocok lah untuk seorang video editor. Walaupun monitornya itu nggak kokoh-kokoh banget sama kakinya, jadi layarnya emang gampang goyang. Selain itu gue pilih monitor ini juga karena kakinya yang berwarna silver yang jarang banget gue temuin di harga setara. Untuk kelengkapan portnya gue pilih layar ini itu karena ada port 3,5 mm jack di belakang. Jadi kalau misalnya emang gue mau dengerin musik pakai headset, gue tinggal colok aja ke layar. Move on ke speaker, gue pakai Edifier M3280 yang punya kualitas suara lumayan oke. Walaupun bukan monitoring speaker, sebenarnya detail dari speaker ini bisa dibilang bagus banget. Emang treble-nya agak lebih keras dari subwoofernya. Tapi asal bassnya di-adjust sedikit dari setting yang ada di belakang speaker kanan, suara yang dihasilkan bisa jadi lumayan flat. Alasan gue memilih speaker ini bukan cuma karena detail suaranya, tapi karena desainnya yang nggak makan tempat, kakinya yang juga berwarna silver, volume up down mute yang gampang dicapai, dan juga harganya nggak mahal-mahal banget. Jujur aja, speaker ini adalah multimedia speaker yang bisa diajak monitoring. Untuk casing PC, gue cari yang murah tapi nggak kelihatan murahan. Dan Segotep The Wind kayaknya pilihan yang cukup oke. Dengan harga nggak sampai 400.000, gue bisa punya casing yang airflow-nya lumayan. Desainnya juga nggak kalah keren. Brush aluminium palsuan di depan dan warna putihnya cocok banget dengan setup gue yang serba silver. Apalagi udah ditambah casing yang terawang dan dust filter. Kekurangan casing ini ya rangkanya pipih banget, udah kayak kaleng kerupuk, dan aslinya di dalam juga nggak bisa rapi-rapi banget karena terbatasnya lubang untuk kabel management. Untuk penempatan, gue memilih taruh casingnya di bawah dan menghadap ke kanan. Emang idiot sih, gue tahu kok. Namanya tempat kerja, pasti butuh tempat untuk naruh macam-macam kan. Gue juga beli kompartemen yang bisa nyimpen barang-barang gue yang kecil dan gampang diraih dari tempat ketik. Yang ini gue beli di As Hardware, harganya nggak nyampe 60.000. Lumayan untuk naruh flash disk, bolpen, atau apapun yang terkait dengan kegiatan produktivitas gue. Desainnya oke, nggak norak, cuma ya barang-barangnya pasti gampang berdebu. Daripada nyari mousepad, gue lebih suka nyari desk mat. Dan saat gue browsing-browsing website Banggood, gue ngeliat ada desk mat yang bagus dan juga terjangkau. Selain punya double layer, desk mat ini bisa nyimpen catatan dan juga bolpen di atasnya. Kalau HP dan keyboard yang asal tipis bisa juga sih. Dan selain jadi alas, dengan desk mat yang matching dengan setup gue ini, bisa nambah estetika dari setup itu sendiri. Kekurangannya, desk mat ini licin dan suka gerak kemana-mana pas gue pakai. Butuh penyesuaian lah. Untuk keperluan produktivitas, gue pilih keyboard Logitech K380 dan mouse Logitech M720 Triathlon yang udah pernah kita review. Kalian pasti bertanya-tanya ngapain keyboard dan mouse mahal-mahal buat kerja doang. Karena kadang gue harus kerja di 2 atau 3 tempat sekaligus, dan gue paling males yang namanya ganti-ganti mouse atau keyboard.
Ya selain itu, desain keyboard dan mouse yang minimalis sekaligus ergonomis juga nambah nilai estetika dari setup ini. Alasan kenapa gue nggak pilih warna silver untuk keyboard dan mouse karena gue suka aja sih sama warna biru keyboardnya. Dan kayaknya kalau silver itu nggak akan matching juga sama desk mat-nya. Untuk pelengkap, gue juga nggak lupa sama penghias meja. Gua beli IKEA Vechka, sebuah tanaman palsu dari IKEA yang harganya sekitar 35 ribuan. Dan papan kecil Izemu yang bisa dipakai buat nulis catatan penting, kata-kata motivasi, ataupun pesan dari pacar. Semua boleh asal bukan pesan dari mantan. Karena gue taruh casingnya di bawah, pasti banyak kabel yang bakal berantakan ke atas. Jadi gue pilih IKEA Signum untuk nampung beberapa kabel gue yang bisa berceceran. Untungnya IKEA Signum ini praktis banget, dimana gue tinggal sekrup aja ke meja dan boom. Yang ini penghias doang, ada orang yang suka, ada yang enggak. Tapi di sini gue pakai LED strip yang gue taruh di belakang meja agar setupnya ada warna sedikit dan nggak ngebosenin. Kalau gue sih pilih LED itu sekalian aja RGB biar bisa ngikutin mood. Harganya berkisar antara 130 sampai 150 ribu tergantung gimana nawarnya. Untuk kabel management ada beberapa masalah yang gue temuin pas lagi masang. Karena LED stripnya ada yang miring nih di sebelah sini, jadinya gue pakai double tip lagi di sini dan di sini biar agak stabil. Ternyata gue miring. Oh, yang sebelah sini bisa nih kita ikat nih pakai yang merah-merah nih. Merah-merahnya di mana? Merah-merahnya di mana ya? Oh, ini dia. Ah, itu dia. Ya. Ininya gue ikat juga di sini pakai kabel holder. Satu lagi dong, Mike. Nah, seenggaknya nih rapinya nggak rapi yang ya emang nggak bisa rapi yang rapi banget lah, cuman masih oke lah. Untuk kabel manajemen emang gue kurang jago. Gue cuma pakai beberapa kabel tis dan satu kabel holder yang bisa ditempel yang harganya kayaknya nggak nyampe 10 ribuan. Bagi gue mungkin ini lumayan mengganggu. Jadinya akhirnya gue pakai ini nih, kabel apa ya? Kabel holder apa namanya? Kita sebut saja pemegang kabel. Iya, jadi dia kayak nempelin kabel di dinding jadi satu, jadi nggak kelihatan. Ini adalah Orico USB hub. Kenapa gue pakai ini? Karena casing di belakang gue susah buat nyolok USB. Jadi gue pakailah USB hub. Gak usah nunduk-nunduk kan, cuma buat nyolokin flash disk doang. Dan pilihan gue yang ini kayaknya udah bener banget. Dengan 173.000 gue udah bisa mendapatkan 4 slot USB 3.0 dengan desain silver. Punya gue emang udah agak kotor karena aslinya USB hub ini udah lama gue belinya. Yang namanya kerja pasti nggak jauh-jauh dari flash disk. Bahkan gue udah siapin flash disk yang cocok dengan setup gue. SanDisk Ultra Flare adalah pilihan terbaik karena udah USB 3.0 dengan kecepatan up to 130 MB per second. Selain itu, silvernya seksi ya. Untuk kapasitasnya tiap orang beda-beda dan gue pilih 16 GB karena itu udah lebih dari cukup buat gue. Lalu sebagai video editor, gue pasti butuh mindahin data dari memory card ke PC. Maka dari itu, gue beli Kingston Mobile Lite G4 yang desainnya silver banget, simple, dan juga terjangkau. Yang ini sebenarnya nggak perlu-perlu amat, tapi karena gue suka banget sama susu dan kebetulan gelasnya juga berwarna silver, ya udah gue masukin aja. Yang ini adalah self-steering mug. Gue beli karena ngeliat video dari Best Indotech dan langsung ngiler. Berhubung suka sama susu panas dan gak mau repot-repot bawa sendok buat ngaduk, ya kenapa enggak pakai gelas yang bisa ngaduk sendiri. Desainnya bagus lagi. Jadi setelah gue hitung-hitung, gue udah ngabisin 6.489.400 untuk setup gue ini.
Apakah itu termasuk mahal atau worth it? Silahkan komentar di bawah. Sekali lagi, gue bukan bilang kalau setup ini yang terbaik. Gue hanya menyarankan beberapa barang yang worth it untuk dibeli. Sisanya bisa disesuaikan dengan selera kalian. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau DM kita di Instagram. Dan yang terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.